Oke, kali ini berjumpa lagi dengan Rayap Putih Master Joglo Ponorogo. Kali ini kita akan mendirikan rumah joglo 19 cm. Dan ini persiapan sepertinya sudah matang. Ini umpak atau sepatu joglo. Jadi joglo ini rencananya akan didirikan di Krian, Surabaya, Jawa Timur. Ini perlengkapan sudah siap, semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Ini ada katek dan ini molo, sepertinya ini molo, kayu paling atas dari bangunan joglo ya, ini molo. Seperti biasa kayu berkualitas tua, warna pun coklat kehitaman, dan ini sudah dipersiapkan menuju Krian, Surabaya. Ini usuk maksud saya, ini usuk lawas tebal. Jadi yang akan kita dirikan kali ini yaitu joglo 19 cm, joglo bekas, joglo lawas, sangat luar biasa mantap. Ini persiapan sudah matang. Dan kita lihat ini adalah belandar lajur maknyos original, masih ori. Dan sepertinya persiapan sudah matang. Ini adalah tusuk kunci atau emprit gantil, dan itu songgoh bumi yang kotak. Umpaknya pun mantap. Dan yang kita lihat ini adalah tumpang sari. Jadi inilah bentuk tumpang sari asli, kuncian tumpang sari seperti ini. Ini kuncian yang terbaik yang pernah saya lihat. Jadi ada berbagai macam kuncian tumpang sari. Ada yang kalau di Ponorogo bilang ini adalah kuncian yang paling kuat, paling bagus, paling istimewa. Jadi ada beberapa kuncian salaman dan lain-lain. Kalau yang ini kunciannya sangat bagus, nyudut. Jadi kalau dilihat dari bawah sangat mantap, indah, menyos. Oke, dan sepertinya truk sudah siap untuk mengantar joglo ini ke Krian, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Jadi ini muat full satu truk. Ini para master, para tukang joglo. Jadi di Ponorogo ini sangat banyak rumah joglo, sangat banyak joglo bekas. Kalau ada yang ingin berburu ataupun penggemar joglo, silahkan datang ke Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, tepatnya di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Langsung saja datang sana. Di desa kami banyak rumah joglo yang siap set. Langsung saja datang. Ini para master, para tukang joglo, masternya master. Ini Mas Samsul, master joglo gondrong. Dan semoga perjalanan lancar menuju Krian, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Bismillah. Jadi para tukang akan menggunakan mobil yang berbeda. Jadi ini perlengkapan joglonya saja, semoga. Dan langsung kita lihat ini sudah nyampe di Krian karena tidak sempat merekam bongkar muatnya. Jadi kita langsung saja, ini tiangnya atau soko guru yang berkualitas sangat bagus, itu katek, dan umpaknya sudah terpasang. Jadi sepatu joglo ini sudah terpasang dan siap didirikan. Ini bertempat di Krian, dusun Kecamatan Kebuaran, dusun Buharan kalau nggak salah. Krian, Jawa Timur, Indonesia. Krian, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
Dan kita lihat inilah cara mendirikan joglo. Ini para master joglo ini sudah sangat sering mendirikan joglo, bongkar joglo, ngeset joglo. Pokoknya tentang joglo ini sudah master para tukang ini. Dan yang kita lihat ini adalah satu tusuk kolong dan dua soko guru. Jadi ini dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya kelima balok kayu disatukan dan didirikan, kalau ini menggunakan cara yang berbeda karena ada stagger ataupun ada alat bantu stretching atau stagger semacamnya. Dan yang susulan yang didirikan ini adalah dua soko guru dan juga tusuk kolong, jadi tusuk yang berlubang. Ini dengan cara yang berbeda karena ada bantuan stagger untuk lebih memudahkan para master joglo ini mendirikan. Dan yang selanjutnya seperti biasa yang akan dipasang yaitu tusuk kili. Tusuk kili dimasukkan di kedua lubang tusuk kolong, dan itu termasuk sudah mengunci. Jadi tapi masih belum maksimal karena belum seluruhnya kuncian dipasang. Jadi joglo ini kalau menurut masyarakat Ponorogo, khususnya Desa Jetis Jagalan, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, banyak beredar cerita di masyarakat itu joglo itu berasal dari Ponorogo. Joglo yang sebenarnya itu berasal dari Ponorogo. Jadi cerita-cerita walaupun belum pasti ya, karena di Ponorogo amat sangat banyak rumah joglo, ratusan bahkan ribuan rumah joglo di Ponorogo, lawas asli original. Dan sekarang pun masih banyak walaupun sudah dibawa keluar kota, ratusan bahkan ribuan rumah joglo dari Ponorogo ini. Dan kita lihat sepertinya para tukang sudah masukkan kuncian tusuk kili, dan seperti biasa langsung menyusul yang sebelah kanan tusuk kili dan sudah terkunci. Jadi menurut cerita masyarakat, rumah joglo itu berasal dari Ponorogo karena ceritanya walaupun ya cuman cerita apa ya, semacam sejarah tapi tak tertulis. Jadi cerita dari nenek moyang, dari leluhur kita, itu joglo berasal dari Ponorogo. Oke, kita lanjut. Yang kita lihat ini adalah pemasangan tumpang sari. Jadi kuncian tumpang sari ini dipasangkan. Dan oke, kita lanjut. Kenapa joglo dikatakan berasal dari Ponorogo? Apa buktinya? Tidak ada bukti, tapi ada sisa-sisanya. Jadi di Ponorogo masih banyak rumah joglo, ratusan bahkan ribuan rumah joglo yang ada di Ponorogo. Itu salah satu bukti nyata yang masih ada. Sampai sekarang pun masih banyak rumah joglo asli lawas. Jadi itu sedikit membuktikan bahwa rumah joglo yang sebenarnya itu berasal dari Ponorogo. Dan menurut cerita ataupun legenda para orang tua, para leluhur kita, itu joglo itu berasal dari Ponorogo. Jadi joglo ini rumah yang paling pada zamannya, rumah yang paling sempurna, paling direkomendasikan, paling terbagus, tersempurna, paling kuat, paling top. Saya katakan paling top karena menurut cerita ya mbah buyut ya luhur lah, itu menurut cerita joglo itu joglo itu paling sebenarnya rumah yang paling muda atau rumah yang terakhir. Jadi rumah apa yang awal sebelum joglo ini ada?
Jadi ada beberapa rumah. Jadi saya mendengarkan cerita para leluhur, orang tua, turun temurun, dan saya pun membuktikan sering kalinya bongkar rumah dan set rumah joglo. Jadi saya sering melihat rumah joglo, dan yang paling menurut saya yang paling tua adalah rumah Doro Gepak. Jadi kalau menurut saya karena rumah Doro Gepak itu sangat jarang dan bangunannya pun sudah, seandainya kita bongkar itu sudah agak paling tua. Jadi pakunya pun masih paku lawas dan paku seperti kotak itu. Pakunya enggak bulat, enggak seperti paku saat ini, jadi masih kotak. Dan apa ya, pokoknya menurut saya paling tua. Dan setelah itu dikembangkan menjadi rumah sinom. Sinom itu limasan, kalau di Ponorogo sinom. Pertama Doro Gepak, kalau di beberapa daerah mungkin pacul sinom, pacul guang, ataupun ya limasan seperti itu yang paling laris saat ini. Dan yang kedua, pertama Doro Gepak, kedua sinom, yang terakhir joglo. Ini joglo yang paling sempurna. Dan yang kita lihat ini adalah pemasangan tumpang sari dalam. Oke, kita lanjut. Sedikit bocoran dari mana joglo, siapa pembuat joglo, berasal, bagaimana joglo terbuat, bagaimana joglo hingga saat ini masih top, masih istimewa, masih bagus, masih luar biasa pokoknya. Jadi menurut legenda, menurut para leluhur kami, orang tua kami, dan banyak cerita-cerita tentang joglo, saya pernah bertanya kepada orang tua yang berasal dari Tegalsari yang menikah dengan Mbah, ya menikah dengan orang Cetis. Oke, dan sepertinya ini rumah ini sudah berdiri, seluruh tiang berdiri, dan kita lihat polok kendit, dudur, bucon pun itu yang menjulang tinggi sudah terpasang. Jadi tinggal pemasangan usuk dan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan cerita tentang siapa yang pembuat joglo, seperti apalah terjadinya joglo. Mungkin ada sedikit gambaran. Jadi joglo pada zaman dahulu sebenarnya yang pertama rumah sinom, pertama Doro Gepak, kedua rumah sinom, dan terakhir joglo. Joglo paling sempurna, paling top, paling terhebat. Dan joglo Ponorogo cirinya ukirannya tidak banyak, jadi ukirannya banyak polos, ukiran sedikit tapi istimewa, luar. Dan joglo di daerah Jawa Tengah pun juga luar biasa, sangat banyak ukiran. Itulah yang membedakan joglo Ponorogo. Joglo Ponorogo sedikit ukiran tapi luar biasa. Inilah para tukang, para master itu, Master Endi, Master Meme, dan Master Trimo. Ini para tukang handal semuanya, para tukang bongkar joglo. Dan inilah Master Sabar. Jadi ini Pak Sabar ini sepertinya membuat celikur, kalau orang celikur, atau paku dari bambu, dipasangkan ke katek itu, tempat katek. Jadi master ini masih sepertinya mempersiapkan pemasangan katek. Oke, kita lanjut cerita tentang joglo. Jadi pada zaman dahulu ada seorang di daerah Ponorogo yang membuat rumah Doro Gepak, dan dilihat oleh para dan petinggi pada zaman dahulu, seperti lurah ataupun camat, kalau saya Demang atau apa, saya kurang paham, itu melihat bahwa rumah Doro Gepak itu bagus, dan tukangnya itu disuruh membuatkan rumah Doro Gepak itu, dan dibuatkan dan Demang itu di rumah. Dan setelah itu ada petinggi kerajaan dari mana saya kurang paham, yang pasti petinggi kerajaan Jogja itu main ke Ponorogo lah, kalau saya bilang main ke rumah Demang ataupun apa itu yang tadi membuat rumah Doro Gepak itu, dan dipamerkan atau dikasih lihat, ini saya punya rumah yang bernama Doro Gepak.
Dan petinggi kerajaan itu bilang bahwa wah, ini sangat bagus, ini ya bagus, dia mengakui sangat bagus. Dan setelah itu petinggi kerajaan pulang ke Jogja atau kalau nggak salah, itu meminta para tukangnya untuk membuatkan rumah yang lebih bagus dari Doro Kepak. Jadi semacam persaingan pamer. Dan setelah itu petinggi kerajaan itu membuat rumah, entah rumah apa itu, atau semacam rumah apa ya, mirip Doro Kepak lah, limasan lah, yang pasti limasan. Dan mengundang Demang ataupun apa itu yang dari Ponorogo itu untuk datang ke rumahnya dan dipamerkan rumah tersebut. Dan ya diakuilah itu ya juga bagus seperti itu. Dan lalu orang Ponorogo itu kembali dan suruh membuatkan yang lebih bagus lagi. Dan terbuatlah rumah sinom. Sinom itu ya limasan, tapi limasan ya sinom. Kalau orang Ponorogo bilang sinom, kalau orang Jawa Tengah limasan atau apa, nggak tahu saya. Jadi yang dari Ponorogo itu Doro Kepak, pertama Doro Kepak, yang kedua sinom. Dan oke, kita lihat ini sepertinya rusuk sudah terpasang dan tinggal beberapa lagi, dan ini sudah terlihat sangat bagus, tumpang sari bagus, mantap. Oke, ini usuk sudah terpasang, tinggal ya beberapa. Ini sudah terlihat istimewa. Ini di Krian Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Rumah joglo dari Ponorogo original. Oke, kita lanjut tentang rumah joglo. Dan setelah Demang Ponorogo tadi membuat rumah sinom, dipamerkan ke, oke, kita lihat dulu, ini adalah semacam tasakuran. Jadi kalau orang Ponorogo itu kalau mendirikan joglo itu pasti tumpeng ayam yang dinamakan ingkung kalau di tempat kami Ponorogo. Dan ini sepertinya syukuran karena bisa mendirikan rumah joglo, tasakuran. Oke, agar para pekerja selamat, lancar, semuanya lancar dan bagus semuanya. Jadi seandainya para tukang itu dikasih ingkung, itu lebih semangat dan pasti lebih bagus. Kalau menurut saya seperti itu, karena sangat diperhatikan oleh pendiri joglo, pemilik joglo. Oke, kita lanjut. Dan sebentar, dan ini tumpang sari terlihat dari atas sangat rapi, sangat kuat, sangat rapat. Jadi kalau menurut saya semua kayu yang ada di rumah joglo itu semuanya berfungsi dengan baik. Kuncian dari kekuatan itu semuanya berfungsi, tidak hanya asal tempel ataupun biar terlihat bagus, enggak. Ini semuanya berfungsi dengan baik, kuat, dan dilihatnya pun sangat bagus, mewah, istimewa. Ini mulu tadi yang kita lihat, ini mulu. Jadi balok kayu yang paling atas ini adalah mulu. Jadi seperti inilah bentuk joglo dari atas, atau dari atas tumpang sari. Oke, kembali lagi kita lihat. Oke, dan ini kita lihat, ini pemasangan reng. Dan seperti putih-putih itu seperti mengkilap, itu adalah peredam. Jadi peredam panas agar sejuk. Sebenarnya kalau joglo dari genting itu jangan takut panas sebenarnya. Tapi kalau dikasih peredam lebih sejuk lagi. Oke, mantap. Ini berada di Krian Kebuaran, Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Oke, ini untuk agar Anda tahu saya penean petakilan ini, agar Anda tahu tumpang sari. Ini semuanya adalah pemasang, ini semuanya sudah master joglo. Raya putih dari Ponorogo istimewa pokoknya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi petinggi orang Ponorogo tadi membuat semacam Demang tadi membuat rumah sinom dan dipamerkan kepada petinggi kerajaan Jogja. Diundanglah petinggi kerajaan Jogja, diundang untuk melihat rumah sinomnya yang sangat bagus, istimewa, kunciannya luar biasa, tusuk kolong, tusuk kili, mantap pokoknya.
Itu ciri khas rumah Joglo Ponorogo, tusuk olong tusuk kiri istimewa. Pokoknya semuanya berfungsi. Dipamerkan kepada petinggi Jogja. Lalu petinggi itu wow, sangat luar biasa. Dan dia pun agak kebingungan, rumah apa lagi yang akan saya buat untuk menandingi rumah Sinom tersebut. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi rumah Sinom itu sangat bagus, sangat kuat. Tusuk kolong tusuk kiri kunciannya seperti itu. Tapi wis pokoknya kalau orang Jawa Tengah bilang limasan. Oke, limasan. Jadi setelah petinggi itu melihat rumah Sinom, jadi dia pulang dan suruh membuat para tukang petinggi kerajaan Jogja itu membuat rumah yang lebih bagus dari rumah Sinom. Dan terjadilah tajuk. Tajuk itu bangunan seperti masjid yang lancip itu namanya tajuk. Dan dipamerkan kepada orang Ponorogo tadi, diundang orang Ponorogo, diundang untuk melihat rumah tajuk. Wow, rumah tajuk pun luar biasa, mantap. Wow, ini sepertinya Mas Menyok, Bos Me, Master Joglo, Menyok Pret. Dan sepertinya hampir selesai. Oke, kita lanjut cerita rumah Joglo. Petinggi kerajaan membuat rumah tajuk dan sangat luar biasa. Sampai sekarang pun tajuk dibuat, dipakai di masjid-masjid yang luar biasa. Oke, kita lihat ini pemasangan lispang. Ini perakitan lispang dari jati semua, istimewa, mantap. Oke, kita lanjut cerita rumah Joglo. Jadi para petinggi kerajaan membuat rumah yang ingin menyaingi melebihi rumah Sinom. Jadi terbuatlah rumah tajuk istimewa, mantap. Saya melihat rumah tajuk di masjid-masjid luar biasa, mantap. Oke. Dan setelah itu orang Ponorogo itu ingin membuat yang lebih bagus lagi, lebih istimewa lagi, lebih mantap lagi. Tusuk kolong tusuk kiri, tetap itu kuncinya. Jadi itu yang paling direkomendasikan pada zamannya, tusuk kolong tusuk kiri. Dan terbuatlah Joglo. Jadi intinya intinya itu Joglo, tajuk luru. Jadi ingin melebihi dari rumah tajuk, terjadilah rumah Joglo. Tajuk KB luru, tajuk berjumlah 2, jadilah Joglo. Joglo ya seperti ini. Ini adalah Joglo Ponorogo. Oke, kita lihat Master Randy. Oke, kita lihat dulu Master Randy ini memasang lisplang. Ini adalah Master Raya Putih ganas, mantap. Ini Master Randy, master tukangnya tukang. Ini walaupun masih sangat muda, Master Randy, master tukangnya tukang. Wis pokoknya luar biasa wong Ponorogo wis. Gasah kakek ngomong. Dan kita lihat ini sepertinya genteng sudah naik. Oke, tinggal berapa untuk melengkapinya, jadi ini genteng sudah naik. Oke, dan kita lanjut. Setelah terjadi rumah Joglo, petinggi kerajaan Jogja diundang untuk melihat rumah Joglo. Inilah rumah Joglo dengan tumpang sari yang sangat luar biasa. Walaupun ukurannya sedikit, biasanya cuma dodok besi, atau kalau orang bilang kadang dodok besi, jodok besi dan sebagainya. Itu ukirannya hanya di situ dan di beberapa di Gonjo. Kalau Anda tahu Gonjo, kalau enggak tahu ya Anda usah lah, nanti kakak ngomong. Maaf. Oke. Dan setelah terjadi rumah Joglo, petinggi kerajaan diundang untuk melihat. Inilah rumah kami, rumah wong Ponorogo, rumah Joglo. Dadilah Joglo, tajuk KB loro. Wes mantap boy. Itu Master Me action. Oke, terjadilah inilah rumah Joglo istimewa, tumpang sari istimewa. Wis pokoknya tajuk KB loro jadilah Joglo. Dan petinggi kerajaan tersebut, petinggi kerajaan juga diundang dan untuk melihat Joglo itu wow, sangat luar biasa. Dan setelah itu, setelah terjadinya rumah Joglo, setelah rumah Joglo berdiri itu, petinggi kerajaan sepertinya sudah sudah habis cara untuk menandingi rumah Joglo tersebut. Jadi rumah Joglo diakui rumah yang paling istimewa, paling kuat, paling top pada zamannya. Oke,
Kenapa paling top pada zamannya? Karena dulu rumah dulu cuman pakai bambu, gedek dan sebagainya. Jadi rumah seperti ini pada zaman dahulu seperti rumah kalau sekarang hotel berbintang lah. Mungkin seperti Burj Khalifah. Maaf, mungkin seperti itu, tower yang tinggi itu apa namanya, Burj Khalifah atau apa di Qatar itu. Mungkin seperti itu karena dulu rumah hanyalah gedek seperti kandang wedus lah kalau saat ini. Jadi ada rumah Doro Kepak, rumah Sinom, rumah Tajuk, rumah dan sebagainya itu terlihat sangat istimewa. Apalagi rumah Joglo ini. Rumah Joglo ini semuanya berbunyi. Oh ini kita lihat. Ini master lagi capek dan kelaparan. Ini ada bakso langsung dirampok. Inilah makan berjamaah. Oke. Dan kita lihat sepertinya akan selesai. Kita lihat pendirian akan selesai. Mantap. Ini sepertinya akan pasang wuwungan atau kerpus kalau orang Progo bilang terpus, guys. Oke, kita lanjut cerita. Jadi setelah rumah Joglo itu sudah sangat sulit ditandingi atau kekuatannya, keistimewaannya, keindahannya, pokoknya luar biasa. Rumah Joglo tusuk kolong tusuk kili itu kuncian yang pasti. Ada meret itu sudah menambah sangat kekuatan. Dan kalau orang Progo bilang itu ada tiang itu berbentuk agak miring, jadi seperti miring ke dalam semuanya. Itu namanya ngebubrek atau kuda-kuda atau ngebut tarung. Jadi ngebubrek itu tidak siku, tidak 90 derajat, tidak lurus, jadi agak miring. Jadi itu menambah kekuatan rumah Joglo. Jadi setelah kalau ada gempa itu cuman geleng-geleng atau bagaimana. Wow, inilah rumah Joglo Ponorogo istimewa, mantap. Wis pokoknya rumah pada zamannya ini paling direkomendasikan. Dan setelah petinggi Jogja itu, petinggi kerajaan Jogja mengakui bahwa rumah Joglo Ponorogo ini terbaik. Jadi Demang ataupun apa di Ponorogo diumumkan bahwa inilah rumah terbaik, rumah paling direkomendasikan, rumah Joglo rumah paling sempurna pokoknya. Tumpang sari, tumpang dalam, tumpang luar, tusuk kolong, tusuk kili, meret, semuanya, gonjo dan sebagainya, songgo bumi, katek atau songgo uang, wis pokoknya sempurna. Jadi direkomendasikan kepada masyarakat, diumumkan bahwa ini adalah rumah terbaik. Oke, kita lihat ini master memasang sisa-sisa genteng, tinggal sedikit itu para master rayap putih, rayap ganas. Ini kedua master ini rayap ganas, rayap putih Ponorogo istimewa, tukangnya tukang. Dan inilah rumah Joglo Ponorogo paling istimewa dan direkomendasikan kepada seluruh masyarakat pada zaman. Jadi orang Ponorogo semuanya, hampir semuanya membangun rumah Joglo, dari orang biasa kaya, paling kaya, istimewa, pokoknya kabeh gawe rumah Joglo. Jadi rumah Joglo sangat banyak di Ponorogo, ratusan bahkan ribuan. Dipindah ke luar kota pun masih banyak, ratusan bahkan ribuan di Ponorogo. Dan yang paling saya lihat yang paling banyak itu di daerah barat seperti Jambon, Maron dan sebagainya, Sumoroto, wis pokoknya grup kono. Jadi rumah Joglo Ponorogo, kalau menurut saya Joglo berasal dari Ponorogo. Salah satu bukti bahwa ada kampung Joglo yang rumahnya hampir semuanya Joglo. Jadi Doro Kepak, Sinom, Joglo, seperti itu. Dan setelah masyarakat itu membuat, jadi tukang pun bermacam-macam. Ada yang tukangnya pinter, ada yang tukangnya agak goblok, ada yang tukangnya asal-asalan, ada yang tukangnya istimewa, mantap. Dan jadi Joglo pun bermacam-macam dari kunciannya, dari maksud saya kowokan atau getaan. Oke, getaannya itu bermacam-macam, dan getaan ini yang paling istimewa. Jadi lain kali kita akan membicarakan tentang getaan tumpang sari, maksud saya itu getaan atau kowokan tumpang sari yang paling, kuncian tumpang sari yang paling bagus. Seperti apa dilihat dari bawah bagus, dari atas pun kuat, pokoknya istimewa. Nanti saya akan membuat video. Sing penting sakrip. Sing penting sakripe sing akeh. Sakrip sing akeh, aku semangat gawe video. Wes pokoknya akan saya buatkan video tentang Joglo, membersihkan kayu lawas, membersihkan semuanya pokoknya. Yang penting jenengan semua suka dengan video saya, like, comment, subscribe like belum berakhir wes. Subscribe, tapi saya butuh itu.
Oke. Inilah hasil para master ngeset rumah joglo. Ini rumah joglo berasal dari Ponorogo, Tumpang Sari istimewa. Polos tapi polos. Jadi rumah joglo yang sebenarnya itu yang paling lawas itu tidak terlalu banyak ukiran. Kalau ukiran itu saya bilang itu adalah pengembangan atau apa ya? Ya daerah punya ciri khas masing-masing seperti itu. Semuanya indah, semuanya bagus. Inilah Indonesia, inilah kita mantap. Inilah legenda, jadilah legenda Indonesia. Oke, sepertinya kita lihat dan cerita tadi ya mungkin cukup rumah joglo Ponorogo tadi seperti ya semacam persaingan lah. Intinya semacam persaingan dari orang Ponorogo dengan petinggi kerajaan Jogja, itu aja mungkin. Dan kita lihat sampai sekarang pun masih ada persaingan. Nyatanya ada joglo terbesar di Asia itu mungkin ingin menandingi joglo Ponorogo ini, tapi ya apa ya, cuman apa ya, kita lihat ini hasil para master joglo mendirikan. Dan ini semua untuk Anda, semoga bermanfaat, semoga menghibur ataupun apa, semoga Anda mau melihat, semoga Anda mau subscribe, semoga menambah pengetahuan jenengan semua. Oke, ada kata-kata yang ya tidak bagus, mohon maaf. Ini jadi para tukang ini, para master ini lembur biar cepat selesai, pulang ke Ponorogo dan ngeset lagi ke kemana, ke Tulungagung. Set di Ponorogo pun ada, kan set kandang, set joglo, set rumah sinom, bongkar rumah, pasang rumah. Oke, karena ini semua adalah master raja bongkar, raja pokoknya raya putih, raya paling ganas ini master joglo. Bongkar kandang, bongkar sinom, bongkar terkepak, bongkar joglo, bongkar loji, rumah Belanda pun dihajar olehnya. Jadi pengalamannya sangat luar biasa. Tidak hanya asal ngomong, tidak hanya asal lihat. Jadi saya pun terjun ke tempat langsung, melihat kuncian, melihat keistimewaan rumah joglo, semuanya saya lihat. Dan ternyata benar-benar istimewa rumah joglo. Kuncian dari semuanya, dari sudut ke sudut penuh, pokoknya istimewa. Oke, dan terima kasih. Oke, videonya walaupun videonya kurang sempurna, kurang bagus, tolong didukung, subscribe, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam raya putih dari Ponorogo, raya ganas istimewa, pokoknya wes masternya joglo. Terima kasih.